Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, to start our class, please start by praying. Please the leader, lead your friend for praying. Ya, ketua kelasnya bisa disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. And it's nice to see you again. And before we start our class, I will check your attendance. And when I call your name, please raise your hand. Ya, raise your hand. Dewi Wuryaningrum. Oke. Fahreza. Fatwa. Fernita. Oke, Fernita. Vita. Okay, class, today we will study about procedure text. Ya. Sudah pernah dengar? Pernah ya? Procedure. Bisa ditirukan dulu bareng-bareng? Procedure. Ya, procedure text. Procedure text. Ya. Okay. And now this about motivation why we should study English. Ya. Jadi kenapa kok kita harus belajar bahasa Inggris? Ya. Jadi yang pertama ya, English is international language. Jadi yang seperti yang kita tahu bahwa bahasa Inggris itu dipakai ya di berbagai negara dan dijadikan sebagai bahasa internasional. Ya. Oke, the second dibaca. Yang kedua apa itu? Ya, yang lebih keras? Ya, everything uses English ya. Jadi semua itu menggunakan bahasa Inggris seperti yang kalian lihat di internet ya. Di mana lagi? Di kendaraan, di HP, ya kan? Petunjuk-petunjuknya itu juga menggunakan bahasa Inggris. Oke, berikutnya this is about our purpose for today ya. Jadi purpose apa? Artinya apa? Purpose tujuan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama nanti adalah bisa mengidentifikasi ya. Identify the social function. Jadi fungsinya apa gitu. Terus generic structure, strukturnya apa? Dan yang ketiga language feature, ciri kebahasaan. Ya. Jadi nanti kita harus tahu, jadi dari text prosedur itu tujuannya apa, strukturnya apa, terus ciri bahasanya apa. Itu tujuan yang pertama. Ya. Tujuan yang kedua adalah apply social function, generic structure, and language feature of procedure text. Jadi nanti kalau sudah paham, diterapkan, ya, apply. Diterapkan dalam sebuah teks gitu. Yang ketiga nanti analyze. Analyze itu adalah menganalisa, bagus sekali. Dan yang terakhir nanti adalah write. Berarti menulis. Ya. Ini ada video ya, video yang menjelaskan bagaimana atau seperti apa teks prosedur itu. Dari teorinya sampai dengan contohnya ya. Nanti bisa diamati ya, dan yang kira-kira penting nanti bisa dicatat atau dituliskan ya. Nanti di akhir pembelajaran kalau masih ada yang kurang jelas, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Itu ya. Diamati yang serius, yang fokus ya, jangan sambil main-main, sambil dituliskan hal-hal yang dikira penting.
Excuse me, can you show me how to use this automatic vending machine? Yes, sure. First, insert the correct amount of money. After that, type. Hai sahabat Englishpedia, sahabat pasti sering mendengar percakapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan tips, memberikan tutorial, atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Jika belum tahu caranya, mari kita belajar. Di video kali ini, kita akan mempelajari procedural text. Sebelum itu, silakan klik tombol subscribe untuk selalu update materi terbaru dari Englishpedia. Untuk memahami procedural text, at the first time, you have to learn about the definition and the social function. Procedural text is a text that explains or help us how to make or how to use something. Procedural text adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Sementara social function atau tujuan dalam menulis procedural text adalah to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi, fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. We can use procedural text in three conditions, atau kita dapat menggunakan procedural text dalam tiga kondisi, yakni yang pertama, to explain how to use instruction, misalnya how to use a video, how to use computer, vending machine, dan lain-lain. Kemudian penggunaan procedural text yang kedua adalah to instruct how to do a particular activities, seperti how to make a sheet, how to use room for video game, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan procedural text yang ketiga adalah to give tips. Misalnya, how to live happily, tips how to succeed, dan lain-lain. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari pengertian, social function, serta penggunaan dari procedural text. Selanjutnya, kita akan mempelajari generic structure atau susunan dan contoh dari procedural text. Di bagian ini, kita akan membahas generic structure atau susunan paragraf dalam membuat procedural text. There are three generic structure atau ada tiga bagian in procedural text. The first one is good. Oke. Kira-kira dari video itu tadi, bagian mana yang masih bingung? Oke, yuk. Oke, sebentar ini biar pakai mikrofon dulu. Pak, tadi kok ada cara membuat makanan dan cara mengoperasikan alat. Bagaimana maksudnya? Oke, ya. Tadi ada ya disebutkan di situ ada cara membuat makanan dan juga cara mengoperasikan sesuatu. Ya. Begini, jadi tag prosedur itu ada beberapa jenis. Di antaranya yang paling umum adalah tadi, yang pertama adalah resep, yaitu cara membuat sesuatu. Kalau resep itu berarti kan makanan ya kan, makanan, minuman begitu. Terus kalau tadi yang kedua mengoperasikan alat, itu juga termasuk jenis tag prosedur. Ya, di bagian atau jenis manual atau petunjuk. Misalnya cara menggunakan blender, cara mengoperasikan mesin cuci gitu. Jadi keduanya itu adalah contoh dari teks prosedur ya. Jadi itulah kenapa tadi di awal saya sampaikan materi ini sangat penting ya, sangat penting sekali karena berhubungan dengan keseharian kalian gitu. Selalu berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke. Yang mau tanya boleh please raise your hand yang mau bertanya. Gimana?
Any question again? Prosedur itu ya adalah sebuah teks ya that designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Ya, jadi teks yang dirancang ya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat melalui langkah-langkah yang berurutan. Gitu. Jadi memang penjelasannya harus urut, tidak bisa dibolak-balik. Ya, urut dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir. Ya, itu intinya. Next, nah ini tadi seperti yang dijawab si Ume apa Umar? Ume ya. Ada 3 generic structure, ya. Goal, goal itu artinya adalah apa? Tujuan, ya. Dari tujuan, bagaimana membuat jus semangka, misalnya gitu. Bagaimana membuat jus jambu, itu tujuan, ya. Dan biasanya tujuan ini diletakkan di atau sebagai judul, ya. Terus material, ya, yang kedua, ini bahan-bahannya, mulai dari alat sampai bahan yang dibutuhkan itu disebutkan semua, ya. Terus yang ketiga, step, ya, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah di sini diawali, ya, dengan kata kerja, ya, karena ini kan berupa kalimat perintah. Misalnya, prepare the spoon, prepare the glass, ya, atau mungkin cut the material atau cut the fruit. Jadi selalu diawali dengan kata kerja. Itu ya, itu langkah-langkahnya. Dan yang perlu diingat tadi, diawali dari langkah yang pertama sampai langkah yang terakhir. Oke, cut. Terus apa gitu, Pak? Okay, next I have an example, an example about how to make a vegetable salad with peanut sauce. Ya. Kira-kira kalau dari gambarnya itu kita nyebutnya apa? Pakai bahasa Indonesia? Apa? Pecel, that's right ya. Itu gambarnya pecel, tapi nanti diinggriskan seperti ini, ya. Vegetable salad with peanut sauce, ya. Suka pecel? Suka. Apalagi kalau gratis ya. Kan diurutkan mana langkah yang awal, mana yang akhir begitu sambil diberikan penjelasan, ya. Jadi it's only a jumble picture ya. Jadi gambar ini masih acak, belum urut dan belum ada keterangannya. Oke, jadi tugas kalian mengurutkan gambar itu terus diberi keterangan juga. Begitu ya. Jadi didiskusikan dulu sama kelompoknya yang diurutkan kira-kira yang awal yang mana. Oke, 30 minutes start from right now. Okay, good.
I think the time is over. Ya. Finish? Ya. Sudah selesai? Finish ya? Oke, good. Oke ya. Oke, now it's time for you to present your work. Ya, jadi nanti kerjaannya ditampilkan di depan. Jadi nanti ditempel, ya, ditempel di sini. Terus kelompok yang lain tugasnya adalah giving correction, ya, diberikan koreksi dan penilaian. Penilaiannya menggunakan tanda bintang. Apabila itu sempurna atau bagus, diberikan 5 star, ya, 5 bintang. Kalau agak atau kurang sedikit ya 4 bintang, 3 dan seterusnya. Oke. Jadi maksimal atau nilai maksimal adalah 5 bintang. Oke, gitu ya. Oke. Now for the first group, please stand up. Ya, bisa ditempelkan hasil kerjaannya. Oke. Mungkin yang lain bisa membantu berdua diisolasi. Ya. Langsung aja. Udah iso ya, gue potong. Ya, start from this group. Oke, berempat maju semua, dibaca dulu, dipahami kira-kira berapa skor yang pantas, ya. Boleh maju. Stand up berempat, bawa pulpen, ya. Oke, thank you. Yang jelas, it's end of the class ya. Jadi sebelum kita akhiri kelasnya, kita coba review lagi. Nih. Tadi yang kita bahas adalah tentang apa aja? Ya, tentang procedure text. Dipakai atau tujuannya untuk ya apa tadi? Tujuan dari text procedure untuk coba ingat-ingat menjelaskan bagaimana cara membuat atau mengoperasikan sesuatu. Ada berapa structure tadi? 3. Good. First is goal. Okay, before we close the class, any questions so far? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Okay. And for your assessment at home, I hope you can make another recipe. Ya. Jadi nanti di rumah tugasnya adalah membuat sebuah teks resep lagi ya. Tapi kita balik, yang anak putri membuat minuman, yang anak putra membuat resep makanan. The leader, you can lead your friend for praying. Ya, bisa disiapkan untuk berdoa. Okay. Thanks for coming today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.